Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video kali ini aku akan bahas lagi tentang SPAN PTKIN. Oke, hari ini adalah tanggal 7 Februari tahun 2022 dan hari ini adalah hari pertama kalian bisa mendaftar SPAN PTKIN, yaitu dengan tahapan pendaftaran PDSS. Jadi pastikan kamu mendaftar PDSS sebelum tanggalnya sudah ditutup. Nah, jadi buat teman-teman yang mau daftar SPAN PTKIN, silakan kalian mendaftar PDSS hari ini. Oke deh, di video ini aku akan menjelaskan hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan kalau kalian mau mendaftar SPAN PTKIN. Jadi kalau kalian mau lolos, jangan sampai salah satu dari video ini nanti aku jelaskan kalian lakukan. Jadi kalian nggak boleh lakukan. Nonton videonya dengan simak dengan baik-baik, jangan sampai kalian melakukan hal tersebut. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya aku lebih semangat untuk mengupload video tentang jalur kuliah di tahun 2022. Kalau kalian mau ikut tryout gratis, silahkan kalian follow di Instagram info.umptkin karena di sana banyak banget tryout gratis. Sekarang udah sampai ke tryout kelima. Jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi aku Leni Agustin 10 kalau kalian mau bertanya seputar hal-hal jalur kuliah. Oke deh, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi sharing-sharing kali ini aku akan share hal-hal yang nggak boleh kalian lakukan kalau kalian mau daftar SPAN PTKIN, karena ini merupakan kesalahan-kesalahan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya seperti di tahun 2021, 2020, bahkan di tahun angkatan aku di tahun 2019. Jadi hal ini sering banget dilakukan oleh calon-calon pendaftar SPAN PTKIN. Jadi jangan sampai kalian mengulangi atau melakukan kesalahan ini lagi di tahun 2022. Oke, jadi kesalahan pertama yang dilakukan oleh pendaftar SPAN PTKIN yang tidak boleh kalian lakukan kembali adalah tidak mempertimbangkan nilai rapor kalian. Nah, apa sih artinya, Kak? Nah, jadi seperti ini. Semisalnya calon mahasiswa ingin mendaftar di kampus tertentu, tapi mereka tidak melihat pertimbangan nilai rapor kalian. Nah, contohnya seperti ini. Ada seorang mahasiswa yang melihat, maksudnya calon mahasiswa yang melihat postingan 10 kampus yang mempunyai grade tertinggi, misalnya grade A. Nah, mereka langsung berbondong-bondong langsung mendaftar di kampus tersebut tanpa mempertimbangkan nilai rapornya mereka. Nah, misalnya mereka hanya memiliki rata-rata nilai rapor 80, 85, 86, tapi mereka sangat memaksakan untuk mendaftar di kampus yang grade sangat tertinggi. Nah, kalian harus ingat ya guys, bahwa pendaftaran SPAN PTKIN itu tidak dilakukan hanya satu sekolah saja, tetapi banyak ratusan sekolah dan pendaftarannya itu ribuan, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu yang mendaftar SPAN PTKIN. Makanya nilai rapor kalian akan bersaing dengan seluruh calon mahasiswa yang mendaftar di SPAN PTKIN. Maka dari saran aku, kalian harus mempertimbangkan nilai rapor kalian. Kalian harus merata-ratakan nilai rapor kalian dulu. Berapa sih nilai rapor rata-rata aku? Nah, setelah kalian mendapat nilai rata-ratanya, kemudian kalian carilah kampus yang sesuai dengan nilai rapor kalian. Misalnya nilai rapor kalian 90, 95 atau bahkan bisa mencapai 98, ya itu bisa saja kalian mendaftar di kampus yang grade-nya tinggi atau A. Tapi kalau misalnya nilai rapor kalian 87, 88, ya kalian juga harus memilih kampus yang grade-nya itu setara dengan nilai rapor kalian. Oke, jadi ini juga salah satu tips supaya kalian bisa lolos di SPAN PTKIN. Kalian harus mencari kampus yang mempunyai grade yang setara dengan
nilai rapor kalian. Jangan sampai nilai rapor kalian hanya berapa, tapi kalian memaksakan tetap mendaftar di kampus yang grade-nya tinggi banget. Jadi ingat ya, kalian itu mendaftar banyak banget orang, ratusan ribu, bisa saja ada calon mahasiswa yang lain yang mempunyai nilai rapor lebih tinggi daripada kalian, otomatis dia yang lolos di kampus tersebut. Oke, jadi kesalahan pertama yang dilakukan oleh calon pendaftar SPAN-PTKIN adalah tidak mempertimbangkan nilai rapornya. So, kalian harus pintar-pintar mencari kampus yang sesuai dengan nilai rapor kalian. Oke, next, kesalahan yang kedua yang sering banget dilakukan oleh calon pendaftar SPAN-PTKIN adalah memilih jurusan dengan asal-asalan. Nah, gimana sih maksudnya, Kak? Nah, seperti ini contohnya. Banyak calon mahasiswa yang memilih jurusan hanya karena perintah orang tua atau hanya karena ikut-ikutan teman. Nah, banyak kan biasanya nih orang tuanya, kamu harus masuk di jurusan ini ya, tapi calon mahasiswanya sendiri itu tidak mau dengan jurusan tersebut. Nah, itulah akibatnya calon pendaftar tersebut hanya memilih jurusan sesuai dengan perintah orang tua. Tapi nggak ada salahnya ya, kalau kalian mau nurutin juga nggak apa-apa. Oke, dan ada juga yang hanya ikut-ikutan sama temennya. Semisalnya nih, bestinya atau sahabatnya mau pilih jurusan pendidikan agama Islam. Nah, calon pendaftarnya, aku juga mau jurusan pendidikan agama Islam deh, supaya aku bisa sama jurusan dengan sahabatku ini. Nah, jangan berpikiran seperti itu ya guys. Kalian harus memilih jurusan sesuai dengan bakat atau minat diri kalian sendiri ya. Dan ada juga nih yang seperti ini, memilih jurusan karena melihat postingan prospek kerja dari jurusan ini tuh bagus banget, kalian bisa mendaftar ini, mendaftar itu ya, makanya kamu memilih jurusan tersebut. Jadi jangan memilih jurusan secara asal-asalan, kalian harus mempertimbangkan. Kenapa? Karena kalau semisalnya kalian lolos di jurusan tersebut, kalian bakalan kuliah kurang lebih 8 semester atau 4 tahun. Makanya kalian harus memilih jurusan yang enjoy, yang kalian nikmati. Makanya kalian harus memilih jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Oke, selanjutnya kesalahan yang ketiga adalah kalian melakukan pendaftaran di waktu yang mepet atau di waktu yang singkat. Biasanya tuh kalian mendaftar di waktu yang terakhir-terakhir. Nah, jadi gini ya guys, pendaftaran SPAN-PTKIN itu cukup waktunya itu sangat cukup lama. Nah, jadi buat teman-teman, misalnya nih pendaftaran SPAN-PTKIN sudah terbuka, kalian langsung bisa mendaftar. Jangan kalian menunggu di waktu-waktu terakhir. Jangan sampai misalnya nih hari ini terakhir, nanti hari ini kalian baru mau daftar. Jangan seperti itu, karena biasanya link error atau down. Dan itu kalau misalnya kalian mendaftar di hari terakhir terus linknya error, ya itu bisa menyebabkan kalian nggak bisa daftar SPAN-PTKIN. Jadi untuk hari ini tanggal 7 Februari itu kalian udah bisa mendaftar PDSS. Jadi buat teman-teman silahkan daftar sekarang juga jika linknya memungkinkan. Karena biasanya itu link sangat sangat error karena banyaknya calon mahasiswa yang mau mendaftar SPAN-PTKIN. Jadi saran aku, kalian bisa mendaftar di waktu pertengahan dari jadwal pembukaan SPAN-PTKIN, dan itu biasanya kalian bisa daftar di jam 12 malam ke atas, subuh-subuh gitu loh. Karena kalau pagi, siang, sore, malam itu biasanya link error, banyak banget yang mau daftar SPAN-PTKIN. Nah, jadi jangan sampai teman-teman melakukan hal ketiga ini, yaitu melakukan pendaftaran SPAN-PTKIN di waktu yang mepet, karena itu bisa saja linknya error. Oke, next, kesalahan yang keempat yang biasa dilakukan oleh pendaftaran SPAN-PTKIN, yaitu calon mahasiswa masih kurang mengerti dalam menentukan pilihan pertama, pilihan kedua. Nah, jadi katanya ada beberapa kampus yang tidak ingin disimpan di pilihan kedua. Nah, katanya sih, tapi ini aku pribadi belum mendapatkan info resminya, tapi banyak banget yang bilang kayak gitu. Kampus ini tuh nggak mau di nomor 2 kan, dia harus disimpan di pilihan pertama. Tapi menurut aku it's okay lah, itu nggak masalah ya. Karena kalau kalian nggak mau menyimpan di nomor 2 ya harus di nomor 1, tapi itu kembali lagi sama diri kalian. Apakah kalian memang benar-benar ingin
kuliah di kampus tersebut, karena saran aku pribadi, kalian harus menyimpan nama kampus dan jurusan yang paling kalian minati di pilihan pertama. Karena menurut pendaftaran 2021-2020 yang lalu-lalu itu paling banyak yang lolos di pilihan pertama. Tapi aku sendiri di UMPTKIN itu lolos di pilihan ketiga ya. Bukan maksudnya banyak yang lolos di pilihan pertama berarti otomatis pilihan kedua dan ketiga itu nggak lolos. Itu tidak ya, karena banyak kok dari teman aku yang lolos pilihan kedua, yang lolos pilihan ketiga, karena aku sendiri lolos di pilihan ketiga. Jadi buat teman-teman yang masih kurang mengerti sama pemilihan atau penempatan jurusan di pilihan pertama dan kedua, tips dari aku atau saran dari aku, simpan pilihan pertama yaitu kampus dan jurusan yang paling kalian minati, yang paling kalian inginkan. Semisalnya kalian sangat menginginkan kampus UIN Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi kalian simpan di nomor 1. Kemudian yang kedua, kampus B, jurusan ini. Ya, walaupun kampus B itu tidak ingin di nomor 2 kan ya, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting pilihan pertama kalian itu sesuai dengan diri kalian dan sesuai dengan yang paling kalian minati, oke? Halo guys, jadi iklan dulu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan soal file ini SBMPTN tahun 2021 kode 423, ini tuh aku bagikan kepada orang-orang yang mengikuti tryout. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mengikuti tryout, silahkan langsung kalian chat WA aja 088247854631. Nah, jadi soal ini adalah soal SBMPTN tahun 2021, lengkap banget, ada IPA dan juga ada IPS. Jadi jangan berkecil hati, IPS juga ada. Di IPA ini terdiri dari biologi, fisika, kimia, dan IPS ada sosiologi, sejarah, ekonomi, dan juga sosiologi. Jadi yang mau langsung di chat WA aja 088247854631. Oke, yang terakhir, yang kelima, kesalahan ini paling banyak banget yang dilakukan oleh calon pendaftar SPAN PTKIN, yaitu kurang teliti dalam mengisi berkas formulir pendaftaran identitas mereka. Atau bahkan ada juga yang salah atau kurang teliti dalam mengupload berkas-berkas SPAN PTKIN. Contohnya gimana sih Kak? Nah, contohnya dalam penulisan nama. Biasanya ini banyak banget yang kesalahan, misalnya 1 huruf lah, 2 huruf, atau spasinya aja yang salah. Itu bisa istilahnya itu adalah kesalahan fatal. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar itu kalian harus perhatikan nama kalian harus sesuai dengan rapor kalian di waktu SMA. Nah, jadi jangan sampai salah nama 1 huruf aja itu bisa fatal. Biasa juga ada kesalahan dalam tanggal lahir. Misalnya kalian lahir di tanggal 21, tapi kalian salah pencet di HP tanggal 22, itu kesalahan fatal ya. Biasanya juga ada yang salah nama ibu kandung, nama ayah kandung. Itu biasanya juga banyak yang salah dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya juga ada yang salah dalam mengupload berkas. Mengupload berkas ini kan ada yang namanya semester 1, semester 2, 3, 4, 5 rapor ya, yang dimasukkan itu nilai rapor 1 sampai 5. Jangan sampai teman-teman mendaftar memasukkan nilai rapor 1 sampai 3 aja, itu salah. Jangan sampai teman-teman memasukkan nilai rapor 1 sampai 6, itu juga salah. Jadi yang tepat adalah kalian memasukkan nilai rapor semester 1 sampai 5. Jadi poin kelima ini banyak banget salah-salah ya, kurang teliti dalam memasukkan identitas. Jangan sampai kalian melakukannya lagi di pendaftaran SPAN PTKIN tahun 2022 ini. Oke guys, jadi itu dia tadi kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh calon pendaftar SPAN PTKIN. Jadi setelah kalian menonton video ini, jangan sampai kalian mengulangi kesalahan ini lagi. Karena kalian sudah menonton dan kalian sudah paham, artinya kalian harus menghindari kesalahan-kesalahan tersebut supaya kalian bisa lolos SPAN PTKIN. Oke, jangan lupa untuk semangati aku bikin video dengan cara subscribe YouTube channel ini. Karena kalau semakin banyak subscriber ya otomatis kita semakin semangat
semangat gitu loh untuk bikin video. Oke, sebentar lagi ujian UMPTKIN juga akan diadakan. Jangan sampai kalian lupa untuk mengukur kemampuan kalian dengan cara mengikuti tryout di Instagram info.umptkin, karena di sana udah sampai tryout ke-5. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan untuk mengikuti tryoutnya. Dan juga jika masih ada pertanyaan, silahkan langsung DM aku di Instagram pribadi aku, Leni Agustin 10. Di sana juga biasa diadakan live supaya kalian bisa bertanya, biasanya setiap malam minggu. Jadi kalian bisa bertanya sepuasnya di live Instagram aku, Leni Agustin 10. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.